Nama saya Muhammad Zaki Widodo dan saya akan menjelaskan proses DDT dan juga beberapa fungsinya. DDT ini selalu dipakai atau biasanya dipakai ketika banyaknya keputusan yang bergantung pada beberapa kondisi atau di dalam satu kondisi sekaligus. Jadi semua kemungkinan itu dapat dikombinasikan dan dapat diuji secara sistematis. Dan di DDT juga terdapat 3 komponen utama, yaitu kondisi, aksi, dan aturan juga. Kondisi yaitu syarat atau input yang mempengaruhi keputusan sistem. Aksi adalah tindakan atau output yang dihasilkan sistem. Kalau rule itu komunikasi dari beberapa kondisi yang menghasilkan suatu aksi tertentu. Nah, di setiap rule tersebut nantinya akan menjadi sebuah test case yang harus diuji. Langkah-langkahnya untuk melakukan DDT ini dimulai dengan mengidentifikasi semua kondisi yang mempengaruhi sistem. Terus tuh kita kemudian menentukan aksi yang mungkin terjadi. Setelah itu dibuat seluruh kombinasi kondisi yang mungkin muncul dan ditentukan aksi yang sesuai dengan untuk masing-masing kombinasi terakhir. Setiap kombinasi atau rule digunakan sebagai dasar pembuatan test case. Nah, contohnya tuh jika keduanya benar, maka pengguna dapat masuk ke sistem. Sedangkan jika salah satu keduanya salah, maka sistem menampilkan pesan error. Itu ketika username benar dan passwordnya juga benar. Terus tuh, nah ini kondisi atau aksi ketika username benar, rule satunya benar, rule 2 nya juga benar, tapi rule 3 enggak, rule 3 enggak. Ketika passwordnya benar, rule satunya benar, rule 2 nya enggak, rule 3 nya benar, rule 3 nya, rule 4 nya enggak. Terus ketika masuk ke sistem ada di rule 1 doang. So ketika menampilkan error, di rule 1 nya enggak kelihatan, rule 2, rule 3, rule 4 kelihatan. Nah, kita masuk ke kelebihan. Kelebihan DDT ini adalah mampu menguji aturan bisnis yang kompleks secara terstruktur, memastikan seluruh kombinasi kondisi setelah diuji, terus serta mengurangi kemungkinan adanya skenario yang terlewat. Tetapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah jumlah kombinasi akan semakin banyak jika kondisi yang diuji juga semakin banyak, sehingga tabel menjadi lebih besar dan lebih sulit dikelola. Kesimpulannya, DDT ini adalah teknik pengujian black box yang menggunakan tabel keputusan atau memetakan hubungan antara kondisi dan aksi dalam suatu sistem. Teknik ini membantu tester memastikan bahwa setiap kondisi menghasilkan output yang sesuai dan aturan bisnis yang telah ditentukan, sehingga kualitas perangkat lunak dapat terjaga dengan baik. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang DDT ini. Terima kasih.